Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, kita mampu untuk memperbanyak amal soleh di dunia ini, untuk bekal kita nanti menuju akhirat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita dilahirkan di muka bumi ini. Dan perlu kita ingat bahwasanya orang yang paling berjasa dengan kehidupan kita terlahirkan di muka bumi ini adalah kedua orang tua kita. Maka dari itu, orang tua kita, bapak kita dan ibu kita merupakan orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Sehingga mereka berdualah orang yang harus kita hormati, harus kita junjung tinggi, dan juga harus kita berbakti sekuat tenaga kita selama mereka masih hidup di dunia. Maka dari itu Islam, agama kita ini alhamdulillah telah mengatur kehidupan kita semuanya manusia secara detail, termasuk bagaimana muamalah pergaulan anak kepada kedua orang tuanya. Allah Ta'ala sering di dalam Al-Quran mensejajarkan antara Allah Ta'ala dengan Rasulnya, demikian juga berbakti kepada kedua orang tua. Seseorang harus beribadah kepada Allah Ta'ala karena memang Allah Ta'ala yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan yang lainnya dari semua nikmat yang ada. Tetapi peran kedua orang tua sangat besar. Sehingga Allah Ta'ala menyatukan, mensejajarkan antara taat kepada Allah Ta'ala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala di dalam sebuah ayat menyebutkan 10 hak yang harus ditunaikan oleh setiap orang. Hak-hak kepada orang lain. Sampai ayat ini dikatakan oleh para ulama dengan hukukul asyr. Hak-hak 10 yang harus ditunaikan oleh manusia kepada yang lain. Disebutkan oleh Allah Ta'ala 10 hak. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa benis sabili wa ma malakat aymanukum. 10 macam hak yang harus setiap kita untuk menunaikan hak tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah, sembahlah Allah Ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian berbuat kesyirikan, beribadah kepada yang lain selain Allah Ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wabidzil qurba, dan juga kepada karib kerabat kamu. Wal yatama, dan orang-orang miskin. Wal masakin, dan orang-orang yatim piatu. Wal jari dzil qurba, dan tetangga-tetangga yang paling dekat dengan kamu, wal jaril junubi, dan tetangga-tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi, dan karib teman akrab kamu, wa benis sabil, dan orang-orang yang menempuh suatu perjalanan kemudian kekurangan bekal, wa ma malakat aymanukum, kemudian yang ke-10 dan kepada budak-budak yang kalian miliki. Kalau kita perhatikan wahai pemirsa semuanya, Allah Ta'ala menyebutkan 10 hak. Dan hak yang pertama kali yang harus kita tunaikan hak kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua disejajarkan dengan Allah, yaitu hak kepada orang tua kita. Sehingga orang tua kita adalah orang yang paling berhak harus kita berbuat baik kepadanya. Apalagi ketika orang tua kita sudah tua, sudah renta. Yang mereka butuh kepada bakti kita ketika kita sudah mulai dewasa dan orang tua sudah mulai tua renta. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman,
Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian semuanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Jangan beribadah kepada yang lain, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Apalagi ketika kedua orang tua kalian itu mereka sudah mulai tua, sudah mulai renta, sudah membutuhkan perhatian kalian. Ya, walaupun mereka tinggal dalam rumah kalian dan kalian bisa memberikan nafkah kepada orang tua kalian, orang tua sudah tidak bisa bekerja, fala taqul lahuma uff. Jangan seakan-akan kita membantu orang tua, kita yang mengurusi kebutuhan orang tua, kemudian kita katakan membantah orang tua dengan mengatakan Kalau seandainya, kata para ulama, ada kata untuk membuat sakit orang tua di bawah niscaya Allah Ta'ala pun akan larang. Maka jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian, wala tanharhuma, dan jangan ucapkan dengan ucapan keras. Ucapkan dengan ucapan lembut kepada orang tua kalian. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang santun, ucapan-ucapan yang lembut kepada kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian panjatkan doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memelihara mereka semuanya, mengasihi kedua orang tua kita semuanya sebagaimana mereka telah mengasihi kita, merahmati kita sejak kita kecil kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka berbakti kepada orang tua selama orang tua kita masih hidup di dalam Islam merupakan amal soleh yang paling tinggi setelah seseorang menunaikan haknya kepada Allah Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu ala waktiha, salat pada waktunya, tepat pada waktunya. Kemudian saya bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian apa setelahnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian saya bertanya lagi, setelah itu apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, al jihadu fi sabilillah. Setelah itu baru berjihad di jalan Allah Ta'ala, berperang melawan orang kufar untuk membela agama Allah Ta'ala. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan, wahai pemirsa, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jihad merupakan amalan yang besar. Siapa yang melupakan keutamaan jihad? Jihad amalan yang sangat besar. Bahkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan jihad, dosanya dihapuskan semuanya oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Bahkan dia rohnya akan masuk dalam sebuah burung yang terbang di surga. Keutamaan yang besar bagi orang bisa berjihad. Tetapi jangan sampai kita berjihad, membela agama Allah, sedangkan kita meninggalkan kedua orang tua kita dalam keadaan menangis. Meninggalkan kedua orang tua kita dalam kita durhaka kepada orang tua kita. Jangan. Sampai ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan orang ini, ya Rasulullah, ubayyi'uka alal hijrati wal jihad abtaghil ajra minallah. Wahai Rasulullah, sekarang saya ingin membaiat engkau untuk senantiasa hijrah dan senantiasa berjihad karena saya ingin mencari pahala Allah Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudahnya mengatakan kepada orang ini, amin walidaika ahadun hayyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ada di antara kedua orang tua kamu masih hidup? Maka orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, iya. Kedua orang tua saya, bapak saya dan ibu saya masih hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya lagi, atabtaghil ajra minallah? Apakah engkau menginginkan pahala Allah Ta'ala?
Kemudian orang yang mengatakan, iya wahai Rasulullah, saya datang ke sini karena ingin mendapatkan pahala. Maka Rasulullah SAW bersabda, irji ilaihima fa ahsin sohbatahuma. Rasulullah SAW bersabda, pulanglah kamu sekarang ke rumah kalian. Pulanglah kamu ke rumahmu. Dan kamu bergaullah kepada kedua orang tuamu dengan pergaulan yang baik. Inilah jihad. Dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, fafihima fajahid. Untuk kedua orang tuamu lah kamu harus berjihad. Yaitu kita berbakti kepada orang tua kamu selama mereka masih membutuhkan kita. Dan inilah jihad yang paling besar. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya telah mendaftarkan nama saya untuk berjihad bersama engkau wahai Rasulullah SAW. Tetapi ketika saya ingin berangkat, saya tinggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan menangis. Karena mereka butuh akan saya. Di rumah tidak ada yang mengurusi orang tua saya kecuali saya sendiri. Maka saya ketika meninggalkan rumah, orang tua saya menangis. Karena ketinggalan saya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar ucapan ini sampai orang tuanya menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, irji ilaihima. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. Fadhahikhuma kama abdaitahuma. Dan buatlah orang tua kamu keduanya tertawa. Sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Pulang segera sekarang. Kalau kamu telah membuat orang tuamu menangis walaupun untuk jihad. Kamu datang ke sini untuk jihad tapi membuat orang tuamu menangis. Maka sekarang kamu pulang. Tertawakan orang tuamu sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Jihad ini pun tidak bisa kita meninggalkan orang tua kita dalam keadaan menangis. Kita untuk jihad. Apalagi dalam masalah hubungan kita dengan istri kita atau kita mencari pekerjaan rela mengorbankan orang tua kita menangis di rumah sendiri. Maka ini lebih tidak dibolehkan sama sekali. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ketika kita masih mendapatkan kedua orang tua kita masih hidup, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mengapa kita bersyukur ketika kedua orang tua kita masih hidup? Karena pintu surga terbuka lebar. Pintu surga lebar sekali terbuka bagi orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup dan bisa berbakti kepada keduanya. Sehingga orang yang paling celaka kata Rasulullah SAW adalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup dan dia tidak bisa berbakti kepada Allah, kepada keduanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun." Celaka bagi seseorang dan celaka bagi seseorang man adraka abawaihi ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Celaka bagi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, orang tuanya meninggal dunia dan dia tidak bisa masuk surga. Pintu luas terbuka bagi orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya, maka surgalah terbuka lebar baginya. Sehingga barang siapa yang tidak bisa masuk surga padahal orang tuanya masih hidup, maka ini adalah orang yang paling celaka di dunia dan di akhirat. Maka pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika orang tua kita masih hidup, siapa yang bisa berbakti? Maka dialah orang yang paling bisa mendulang pahala yang paling besar di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau seandainya orang tua yang dulu mendidik kita sejak kita kecil, kemudian ibu kita menyusui kita, melahirkan kita, kemudian setelah itu kita durhaka. Bagaimana perasaan orang tua kita? Sehingga marilah kita semuanya, wahai pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita berjuang bersungguh-sungguh sekuat tenaga kita, mumpung orang tua kita masih hidup. Marilah kita gunakan umur kita semuanya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang paling bahagia di dunia kita dan di akhirat kelak. Dan janganlah sampai kita menjadi orang yang paling durhaka. Kenapa? Karena orang yang durhaka kepada orang tua, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, termasuk 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Tidak akan diajak bicara sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan mensucikan dosanya. Dan akan disediakan baginya azab yang paling pedih. Di antara orang-orang yang mendapatkan 4 sisaan ini,
yaitu al-aqu liwalidayh, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka ini, sehingga kita akan menjadi hidup kita sengsara, dunia kita dan akhirat kita. Walaupun memang fenomena zaman sekarang kita ini, tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat itu banyaknya orang yang durhaka. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab, saya tidak tahu kapan terjadinya. Kemudian Rasulullah menyebutkan tandanya. Apa tanda dekatnya hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika ada seorang ibu, budak yang melahirkan tuannya. Sebagian para ulama mengatakan, yaitu banyaknya ibu-ibu di zaman sekarang, di hari kiamat ini, yang dijadikan budak dan pembantu sama anaknya sendiri. Tanda hari kiamat. Sehingga banyak kita dapatkan sampai naudzubillah dari beberapa sifat manusia yang durhaka kepada orang tua ketika orang tua kita sudah sepuh, dilempar ke panti jompo. Ketika kedua orang tua kita sepuh, maka kadang-kadang ada seseorang yang sampai membunuh ibunya sendiri. Bertutur kata dengan ucapan-ucapan yang keji, kotor dan keras. Ini semuanya termasuk durhaka kepada orang tua kita yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mumpung orang tua kita masih hidup, marilah kita semuanya berusaha sekuat tenaga untuk berbakti kepada orang tua kita. Semoga kita hidup di dunia ini bisa menunaikan hak-hak kita yang harus kita tunaikan kepada yang lain, kepada Allah Ta'ala, kepada orang tua kita dan yang lainnya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim yang hakiki, muslim yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Demikian juga seorang muslim yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa berbuat baik kepada yang lainnya. Maka marilah kita semuanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan amal kita yang pernah kita kerjakan merupakan bekal kita besok di hari kiamat. Dan semoga Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Dan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, membebaskan kita dari api neraka jahanam, sehingga kita menjadi orang-orang yang paling bahagia. Apalagi ditambah lagi Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk bisa melihat wajah Allah Ta'ala yang merupakan nikmat yang paling besar. Maka mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika seandainya ada tutur kata saya yang salah, maka ini dari kesalahan saya pribadi. Dan saya senantiasa memperbaiki diri karena kita manusia biasa. Dan memang kalau ada seandainya kebenaran yang saya ucapkan, ini murni dari hidayah Allah Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.